Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam, kepada saudara-saudaraku umat muslim seluruh dunia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kebenaran hakiki yang sebenarnya, bahwa ru'yat salah fatal. Bulan dan bumi tipu ru'yat. Karena bulan naik, tapi bumi putar turun. Bumi ini bukan sajadah, tapi bola. Ru'yat hanya satu, di Makkah. Tempat lain ikut Makkah. Kalau kita melihat ru'yat pada hari Senin 29 Agustus 2011 di Indonesia yang akan datang ini, posisi hilal 6 derajat maghrib, saat maghrib tidak tampak hilal. Tidak tampak hilal, padahal posisinya sudah 6 derajat menurut perhitungan. Karena tidak tampak hilal, maka keputusan pemerintah atau Majelis Hisab Ru'yah memvonis bahwa 1 Syawal akan jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011. Keputusan ini adalah keputusan yang salah dan sangat fatal. Kenapa? Mari kita lihat di sini bahwa posisi di Indonesia pada saat maghrib, Indonesia ini maghrib melihat bulan. Posisi bulan ini dalam ketinggian 6 derajat di atas horizon. Jadi horizon itu atau permukaan air atau horizon itu tidak lain adalah garis lurus dari permukaan bumi dengan matahari. Jadi ketinggian matahari dengan bulan dengan garis ke bulan itu 6 derajat. Dalam ketinggian itu di Indonesia tidak tampak hilal, padahal sesungguhnya sudah positif. Sehingga diputuskan belum besok, belum Selasa 30 Agustus, tetapi 1 Syawal jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011. Ini adalah keputusan yang sangat salah dan fatal. Kenapa? Mari kita lihat. Setelah 6 bulan berikutnya, yaitu posisi Makkah akan maghrib dan Indonesia akan tengah malam, seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Saya ulang seperti ini. Jadi 6 jam kemudian dari maghrib di Indonesia itu, Indonesia akan tengah malam, dan maka yang tadinya siang waktu maghrib di Indonesia itu akan berubah menjadi maghrib seperti ini. Nah, jadi terjadi gerakan Makkah menjadi maghrib dan Indonesia menjadi tengah malam atau isya. Gerakan seperti ini apa akibatnya? Bulan yang tadinya posisi 6 derajat berubah menjadi 9 derajat. Nah, jadi saya ulang. Pertama, bulan yang tadinya 9 derajat menjadi 6 derajat menjadi 9 derajat. Berubah ketinggian. Tetapi bulan itu sendiri kalau dilihat Indonesia itu akan 12 derajat. Kenapa mendapatkan angka 12? Karena pertama, dari gerakan bulan selama 6 jam itu dari maghrib ke tengah malam, bulan berpindah sebanyak 3 derajat seperti ini. Jadi dari 6 derajat ke 9 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Indonesia selama 6 jam itu berpindah dari paling tinggi ke tengah malam. Itu juga menimbulkan 6 jam itu menimbulkan ketinggian bulan bergerak jadi 3 derajat seperti ini. Jadi Indonesia dari maghrib ke tengah malam
menambah ketinggian bulan juga 3 derajat. Jadi hasil perhitungannya mendapatkan 12 derajat. Itu dari 6 derajat tambah 3 derajat tambah 3 derajat. Jadi pada saat maghrib di Makkah, di Indonesia itu sebenarnya ketinggian bulan, di Makkah itu 9 derajat, di Indonesia itu ketinggian bulan sudah 12 derajat. Tapi kenapa? Karena Indonesia itu tengah malam, tidak bisa melihat bulan dan tidak bisa melihat matahari karena tengah malam. Sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Itulah yang saya katakan tertipu oleh bulan. Jadi dalam 6 jam itu bulan bergerak 3 derajat naik. Kemudian dalam 6 jam itu bumi Indonesia ini bergerak turun. Bergerak turun, lihat dari posisi maghrib menjadi posisi tengah malam. Jadi gerakan bulan yang berpindah 3 derajat naik dan gerakan turun bumi selama 6 jam itu 3 derajat juga menghasilkan 6 tambah 3 tambah 3 adalah 12 derajat. Inilah yang menipu ru'yat. Ru'yat setelah melihat 6 derajat tidak terlihat, langsung buru-buru memutuskan vonis bahwa 1 Syawal itu bukan besok tapi lusanya, yaitu Rabu 31 Agustus. Yang sesungguhnya adalah tetap besok, Selasa 30 Agustus 2011. Tapi Ru'ya memutuskan Rabu 31 Agustus 2011. Inilah keputusan atau kesalahan sangat-sangat fatal sekali dari Ru'ya. Karena posisi malam itu juga, jadi di Indonesia itu maghribnya masih 6 derajat, tetapi setelah 6 jam maka yang maghrib Indonesia itu tengah malam, di Indonesia sesungguhnya sudah 12 derajat. Jadi lebih besar lagi, bulan itu akan terlihat jelas andai kata tidak terhalang oleh bumi. Nah, kita yang diangkat dengan malam ini cuma karena bulan terpelih oleh bumi, bulan matahari terpelih oleh bumi, sehingga suruh 12 derajat ini tidak tampak. Inilah yang saya katakan bahwa kita itu terhalang atau tertipu oleh bumi. Jadi tertipu oleh perputaran bumi yang dari titik atas turun, sebaliknya bulan bergerak ke atas. Jadi saya ulang lagi, bulan ini Indonesia dari maghrib ke tengah malam, bulan bergerak naik. Lihat, bulan bergerak naik. Sebaliknya tempat Indonesia itu bergerak turun. Lihat, tempat Indonesia itu dari maghrib ke tengah malam itu bergerak turun. Dari maghrib ke tengah malam bergerak turun. Inilah yang menipu ru'yat berkali-kali. Jadi sekali lagi saya katakan, ru'yat itu salah fatal. Karena bulan dan bumi tipu ru'yat. Bulan bergerak naik, sebaliknya bumi berputar turun. Jadi menambah derajat 6 derajat. Bulan naik 3 derajat, bumi turun 3 derajat. Jadi ketambahan dari 6 derajat tambah 3 jadi 12 derajat. Jadi harus disadari bahwa bumi bukan sajadah, tapi bola. Ingat itu, bahwa bumi kita bukan sajadah panjang, bukan tikar panjang. Yang bulan itu kalau dilihat di Makkah dan dilihat di Indonesia itu sama saja, tidak berbeda sekali. Jadi melihat bulan di Makkah dan Indonesia itu sangat berbeda. Jadi ru'yat hanya di satu tempat saja untuk melihatnya, yaitu di Makkah. Sedangkan tempat lain harus ikut Makkah. Jadi sekali lagi bahwa bumi ini bukan sajadah panjang, tapi dia berbentuk bola. Bola. Dan bulan juga ini tidak tetap. Bulan ini bergerak naik. Kita lihat bergerak naik seperti itu. Dan bola juga bergerak turun. Di Indonesia turun, berputar turun dari atas ke bawah. Jadi gerakan naik turun itu menambah 6 derajat. Dari posisi yang tadinya Indonesia cuma 6 derajat ditambah 6 derajat lagi, sehingga di sini kita melihat sudah 12 derajat. Jadi inilah matematikanya, garis-garis. Pada sore hari kita lihat cuma 6 derajat seperti ini, garis dari matahari ke Indonesia, kemudian bulan ke Indonesia 6 derajat di maghrib sore hari. Tetapi 6 jam kemudian maka ya maghrib Indonesia tengah malam, sudutnya kita lihat garis lurus
matahari ke Indonesia, kemudian bulan ke Indonesia, sudutnya jadi 12 derajat. Nah, ini sudah besar sekali. Jadi fajar kalau besoknya itu juga sudah satu Syawal atau sudah Idul Fitri. Jangan dijadikan lusanya. Ini terjadi kesalahan yang sangat fatal. Karena begitu lihat 6 derajat belum terlihat, belum besok tapi lusa. Ini suatu kesalahan fatal. Dijadikan hari Rabu 31 Agustus. Seharusnya adalah tetap Selasa 30 Agustus. Ini harus diketahui oleh para ahli ru'yah dan pemerintah Indonesia. Kesalahan ini berulang-ulang terjadi. Nah, jadi kita lihat kenapa kalau sudah di Makkah, maka menjadi acuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 144, 149 dan 150. Karena begitu Makkah sudah masuk, seluruh bumi ini sudah masuk. Karena di Makkah itu taruh 9 derajat, Indonesia 12 derajat, dan di Hawaii itu sudah 15 derajat. Jadi Makkah ini tempat acuan, tidak boleh di tempat lain. Demikian juga kalau di Hawaii tidak boleh melihat di subuh hari. Itu Nasabandia dan Nasiria, dia mencuri melihatnya di subuh hari. Jadi katakanlah di Hawaii ini melihatnya sudah 3 derajat, di Makkah belum terlihat, masih 0 derajat. Nah, itu juga sehingga mereka itu selalu lebih duluan. Sebaliknya ru'yat Sataria selalu belakangan karena patokannya harus melihat bulan. Sedangkan Nasabandia dan Nasiria mencuri starnya melihat bulan di waktu subuh. Sudutnya kebesaran. Jadi sekali lagi supaya seragam internasional harus disadari bahwa ru'yat itu salah fatal. Bulan dan bumi tipu ru'yat. Bulan naik tapi muka bumi turun. Bumi bukan sajadah panjang. Ru'yat hanya di satu tempat di Makkah, tempat lain ikut Makkah. Nah, gerakan-gerakan seperti ini itu berturut-turut seperti itu. Jadi Tuhan sendiri sudah membuat patokan itu. Hijri Ismail adalah konstruksi bulan sabit untuk melihat hilal di sini. Kemudian Tower Masjidil Haram itu bulan sabit, itu untuk tempat melihat hilal. Jangan bulan sabitnya di Masjidil Haram dipindahkan ke Indonesia, tidak boleh. Jadi bulan sabit di atas masjid di Indonesia itu sebenarnya tidak boleh. Bulan sabit itu hanya boleh di atas Masjidil Haram, tidak boleh di atas masjid lain. Inilah standar waktu ketentuan Tuhan. Dan melihat bulan itu harus positif di atas horizon. Inilah Baitullah Hijri Ismail jadi patokan di sini. Di samping kiblat salatnya umat Muslim, tetapi kiblat juga penentuan hari-hari Tuhan. Kiblat penentuan hari-hari umat Islam kalender Hijriah. Karena seluruh umat Muslim harus berkiblat ke sini. Demikian juga penentuan hari-hari kalendernya harus berpatokan di Baitullah atau Hijri Ismail. Kalau ada Muslim yang tidak mau berkiblat ke Makkah, berarti salatnya harus pindahkan kiblatnya. Tidak boleh berkiblat ke Baitullah. Kalau di Indonesia berarti harus berkiblat ke Masjid Istiqlal. Itu tidak boleh. Jadi tetap harus patokan kiblat kita adalah Baitullah di Makkah. Sehingga penentuan kalender Hijriah tetap juga berpatokan di satu tempat, yaitu di Makkah, Hijri Ismail, Baitullah, Masjidil Haram, dan sekarang yang lebih populer adalah Makkah Tower, tempat satu-satunya untuk menentukan ru'yat di bumi. Sedangkan tempat lain di dunia harus mengikuti Makkah. Ketentuan Tuhan ini kita lihat di Al-Quran, ayat-ayatnya sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu melihat kita, muka kita menengada melihat bulan di sembarang tempat di bumi, tetapi kita disuruh tetap mengacu ke Masjidil Haram. Sangat jelas sekali, Tuhan. Jadi marilah saudara-saudaraku kita kembali ke keputusan Tuhan, Al-Quran, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk meruyat bulan hanya satu tempat, yaitu di Makkah Tower, Masjidil Haram. Tempat lain di bumi, di seluruh bumi harus mengikut Makkah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran terhadap keputusan ini, maka kita diancam kiamat 20 Desember 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.